Halo, ketemu lagi dengan saya di Nono Bogor. Nah, kali ini saya mau membahas tentang keburukan dari penggunaan Wuling REV tahun 2022 dengan kapasitas 300 km yang kuncinya sudah smart key. Nah, terlepas daripada orang mereview, ya review kan selalu ngomong yang tentang fasilitasnya dan segala macam bagusnya. Ada juga yang reviewnya memiliki mobil itu, ada juga yang enggak. Nah, saya karena kebetulan nih saya punya mobil ini dan saya pergunakan untuk sehari-hari aktivitas sehari-hari, jadi saya tahu nih. Nah, apa sih buruknya bagi seorang perempuan itu kan agak-agak takut ya, jadi kita harus lebih parno nih kalau naik Wuling RV. Kenapa gitu kok bisa dibilang parno? Soalnya ternyata itu cukup tidak nyaman dan tidak safety untuk kita meninggalkan dengan jarak jauh. Kok bisa gitu? Nah, kemarin kejadian nih di saya nih, mobil saya kehujanan. Nah, ya kan, tiba-tiba jendelanya buka sendiri dua-duanya, air masuk dong. Wah, itu akhirnya saya harus ke salon mobil dong, menghilangkan bau dan segala macam. Jadi cost money lagi. Saya pikir juga saya sampai bawa ke dealer karena saya takut kan konslet segala macam, nggak lucu nih kok jendelanya kebuka sendiri gitu. Ternyata setelah dicek dan katanya semuanya normal, nggak ada apa-apa dan segala macam. Lah kan saya bertanya dong, why gitu, kok bisa buka sendiri ini jendela, saya kan nggak mencet nggak apa. Nah, terus tiba-tiba teknisinya bilang nih ke saya, oh maaf bu, setelah kita selidikin dan segala macam, ternyata nih ya kuncinya mungkin ibu kepencet kelamaan, kata dia gitu. Hah, kok bisa kepencet kelamaan padahal ayah nggak mencet apa-apa gitu, ayah masukin di dalam tas gitu. Ternyata itu tuh kalau dalam tas tuh ternyata nggak sengaja kegencet gitu ya. Terus kita mungkin dari jarak, saya belum pernah coba untuk jarak tertentu, tapi kata dia untuk jarak tertentu masih agak dekat, itu tiba-tiba kepencet ini agak kelamaan nih, dua nih. Nah, itu ternyata bisa bikin jendelanya kebuka sendiri gitu. Nah, itu yang jadi nggak nyaman. Tiba-tiba kita lagi jauh, terus kita lagi taruh barang-barang something, aduh kalau ada orang ngambil gimana. Nah, itu satu ya, sampai membuat saya, namanya sekarang e-tol, saya bawa kemana-mana kalau saya naik mobil REV. Itu jeleknya. Kemudian yang terbahaya lagi yang kedua adalah tentang bagaimana penggunaan dari smart key-nya sendiri. Why gitu. Smart key-nya ini tadi ternyata itu kalau kebetulan kejadian nih di saya nih. Saya kan mau pergi ceritanya. Nah, mobilnya REV ini dipakai sama suami saya tadinya. Terus udah gitu suami saya kan udah pulang, terus saya lukir aja dong. Nggak usah masuk deh, saya mau jalan lagi nih, langsung naik mobil ini aja gitu. Nah, namanya laki biasa kunci itu suka dikantongin ya, dia nggak suka taruh di dashboard ya, apa tuh nggak suka, jadi dia kantongin tuh kuncinya, dia bawa turun tuh kuncinya, bersama kuncinya dia turun tuh dalam rumah. Saya langsung pergi, saya juga nggak ngecek lagi ada kuncinya apa enggak. Oke, it's fine. Ternyata saya jalan tuh, mobil bisa jalan sampai berapa kilometer ya, saya pergi kurang ada kali 6-7 kilo. Nah, dan tidak ada warning bahwa nggak ada key-nya gitu. Nah, terus saya taunya kenapa saya kuncinya nggak kebawa, gara-gara untungnya saya tuh nggak matiin kunci melalui stop senternya, yang kan itu ada tombol di bawah. Kalau Wuling REV itu ada tombol di bawah setiran tuh untuk mematikan atau menyalakan si mesin gitu kan ya, selain menginjek rem. Nah, kalau yang lain kan ada di samping kanan kiri. Nah, itu untungnya saya nggak matiin dari situ. Saya kok ya turun dari mobil, saya biasa suka matiin Wuling RV-nya melalui pencetan tombol kecil yang ada di samping pintu. Saya pencet tuh, kok nggak nyala nih, kok nggak mati nih mesinnya, masih nyala gitu. Saya cari ke dalam, saya masuk lagi ke dalam, terus saya cek ke kunci, oh nggak ada kuncinya ternyata. Saya telepon suami saya, kuncinya masih kamu bawa ya? Iya, kamu ada di mana? Saya udah dari sini. Oh, udah jauh dong. Balik lagi saya. Nah, itu kejadian yang baik tidak nyaman. Jadi kalau tiba-tiba kita lupa nih, gawat, mobilnya bisa langsung dibawa kabur sama orang, tinggal tunggu aja tuh mati, baru bisa. Nah, itu kejadian yang agak membuat kita, itu dua hal yang agak riskan naik Wuling REV ini, yang membuat kita harus berpikir ulang mau pakai ini apa enggak, di luar daripada kita bilang murahnya. Karena di tahun 2022 saat itu tuh mobil listrik termurah hanya dia nih yang muncul di Indonesia, ya kan. Kalau yang kita tahu kayak Ioniq, BMW, Tesla kan mahal. Jadi ya begitu deh. Saya udah pernah review sebelumnya kenapa saya nggak pilih yang mereka itu, karena ya ada beberapa hal, kita kalau bisa lihat review sebelumnya lagi. Oke, thank you.